tidak diundang, namanya Tufaili. Tadi diajak oleh Ketua Muslimat Solo, Mbak Syekhah, ayo saya sambil sowan minta tabarruk, minta barokah dari majelis yang sangat mubarak ini. Mudah-mudahan saya sehat walafiat, karena baru saja sakit 2 bulan yang lalu. Mudah-mudahan sehat dan bisa meneruskan sampai minimal ya periode ini sampai tahun 15. Insyaallah. Usia saya udah 59, jadi udah mulai sakit-sakitan. Dan alhamdulillah karena sakit itu terus saya berhenti merokok dan berhenti makan kambing. Daging kambing. Menarik sekali buku yang di hadapan saya ini. Ada Ahlul Bid'ah Hasanah, ada Umat Bertanya Ulama Menjawab, ada Sholawat Jalan Selamat. Ini perlu dibaca oleh kita semua, dan perlu dipahami, dan perlu disebarkan, dan perlu diajarkan kepada yang tua-tua ini, kepada anak cucunya, supaya kita semua dan cucu kita semua tamasuk bi'ilmil ulama, berpegang teguh dengan ilmunya ulama yang pasti selamat. Udah pasti aja lah, pasti selamat. Belum tentu kalau pegangan ajaran ulama lain atau selain ulama, kita masih belum jelas. Pilotnya belum jelas ya, jam terbangnya atau jurusannya malah nggak jelas, malah jurusannya aja nggak jelas tuh. Malah nanti diajak ngebom bunuh diri malah nggak jelas itu jurusan mana itu. Hadirin yang saya hormati, Imam Syafi'i itu namanya Abdullah bin Idris bin Syafi', lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi usianya cuma 54, masih tua saya 59. Beliau itu usianya pendek tapi jembar. Ono wong wonten tiyang usianya panjang tapi sempit. Lumayan untuk satu suara untuk pilkada lah. Suatu ketika, suatu hari, Imam Syafi'i menerima surat dari gubernur. Namanya gubernur itu Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Mawaro An-Nahr, gubernur Afghanistan kalau sekarang lah kira-kira itu. Isinya surat begini: Syekh, saya ingin paham tentang agama Islam yang utuh, yang komplit, yang sempurna, yang komprehensif. Bagaimana Syekh caranya memahami Quran yang utuh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya. Rabi' sini, ambil kertas, ambil pulpen, naktub ar-risalah, ayo kita nulis surat, membalas gubernur, membalas jawaban, membalas pertanyaan suratnya gubernur. Imam Syafi'i imla, mendikte, ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya risalah atau suratnya Imam Syafi'i untuk gubernur berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan apa? Ar-Risalah, suratnya Imam Syafi'i, yaitu kitab Ar-Risalah. Jadi ngimpin delok menawa durung nate menawa ngimpin delok itu. Suratnya Imam Syafi'i itu Ar-Risalah. Awal mula ada sebuah ilmu yang disebut ilmu usulul fiqh. Sebelumnya belum ada. Sebelum Imam Syafi'i nulis surat, belum ada ilmu spesial namanya usul fiqh. Walaupun secara praktek sudah dilakukan oleh Imam Hanafi, Maliki dan lain-lainnya, tapi khusus yang namanya ilmu usul fikih baru setelah ada suratnya Imam Syafi'i. Isinya bagaimana isinya? Lah ini singkat saja, sebab kalau rinci 2 tahun, kalau rinci ini 4 semester. Isinya begini: kalau Anda ingin paham Islam, maka pertama harus memahami bayan ilahi, yaitu Al-Quran, penjelasan dari Allah, yaitu Al-Quran. Tapi Anda harus tahu, panjenengan kedah ngertos,
Al-Quran itu ayatnya boten setunggal tidak satu macam, tidak satu level. Ada ayat muhkamah yang sudah kuat, kokoh, nggak bisa ditakwil, nggak bisa ditafsiri macam-macam. Ada mutasyabihah yang bisa ditakwil, bisa ditafsir macam-macam. Ada umum, general, ada khas, spesial. Ada mutlak, absolut, ada muqayyad, terikat. Ada hakiki maknanya, ada majazi, metafor. Ada nasikh, ada mansukh. Kalau sudah paham Quran seperti itu, baru ente berhak memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau enggak usah belajar, enggak usah bilang kembali ke Quran, sudahlah, enggak usah lah. Walaupun jenggotnya panjang. Biasanya orang kalau jenggotnya panjang enggak cerdas, karena syarafnya ketarik ke bawah. Biasanya. Tapi kan niru Rasulullah, pakai gamis, pakai sorban, jenggot panjang, niru. Jangan lupa Abu Jahal juga seperti itu persis. Abu Lahab seperti itu, Abu Jahal seperti itu. Pakaian orang Arab kok. Memang sunnah kalau memang diniati niru Rasulullah. Tapi sunnah yang hanya sunnah itu jangan untuk kebanggaan, meremehkan yang tidak pakai gamis seperti saya pakai celana. Jangan diremehkan. Mentang-mentang pakai gamis terus paling Islam, paling sempurna, paling utama yang pakai celana, enggak begitu Islam. Ya salah. Kalau kamu sudah memahami Quran dengan segala macam kualitas ayat tadi, masih belum mendapatkan pemahaman yang utuh, maka pindah kepada bayan nabawi, penjelasan dari Rasulullah SAW. Tapi yaitu hadis atau sunnah. Tapi Anda harus tahu, hadis pun tidak satu macam, tidak satu kualitas. Ada mutawatir, hadis yang marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fil kidz wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh generasi dari generasi yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong. Ini mutawatir, ada lafdzon, ada maknan la lafdzon. Yang kedua, hadis masyhur, terkenal. Yang ketiga, hadis aziz, hadis yang baik, mulia lah, berharga. Yang keempat, hadis ahad, yang rawinya individual, 1-2 orang, itu namanya hadis ahad. Jadi kalau ngomong kembali ke hadis, harus tahu hadis mutawatir, masyhur, aziz, dan ahad. Jangan hanya bilang kembali ke hadis, ternyata dia rawahu kalender. Jadi ada orang khutbah enak sekali di masjid tuh. Begitu turun saya tanya, waduh Ustadz, khutbah tadi enak banget, hadisnya banyak. Saya ingin tahu itu rawahul Bukhari, dari kitab Bukharinya juz berapa, halaman berapa, bab apa. Maaf, saya nggak ngambil dari Bukhari langsung. Ngambil dari mana Mas? Ustadz, kalender. Kalau gitu bukan rawahul Bukhari Mas, rawahu tanggalan. Mau kita Bukharinya orang tahu, kenal, delok orang tahu kok. Kalender, pas kalender itu 6 lembar, jadi hafalnya hadis namung 6 lembar kok. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau Anda paham hadis, wis diwolak, diwali, hadis dipahami, masih belum mendapatkan pemahaman terhadap agama Islam yang utuh, yang sempurna, maka yang ketiga, kata Imam Syafi'i, bukan Imam Samudra, bukan. Kata Imam Syafi'i, Quran sudah dikaji, hadis sudah dipahami, masih belum mendapatkan pemahaman yang sempurna, maka pindah pada bayan akli, akal dipakai. Akal itu, kalau akalnya ulama kumpul, musyawarah, diskusi, kemudian menghasilkan sebuah hukum, keputusan bersama, namanya ijma', konsensus. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Ya kalau akalnya ulama tidak melalui pertemuan, musyawarah, dewe-dewe, ulama Jawa Timur, ulama Jawa Barat, ulama Sumatera, ulama Jawa Tengah, tapi benar, maka disebut qiyas, analogi. Itu pun macam-macam. Ada qiyas aulawi, qiyas burhani, mantiki, jadali, khitobi, syi'ri, iqna'i, tamthili. Banyak banget qiyas tamthili itu. Nah,
Contoh, sekarang contoh supaya cepat paham. Di Quran itu berulang kali Allah berfirman aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Harus sholat. Kalau enggak masuk neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Orang yang lupa sholat aja masuk wailul lil musallin ladzina hum an sholatihim sahun. Tapi Quran tidak menjelaskan. Wajibnya sholat sehari semalam berapa kali? Nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa yang wajib? Nggak ada di Quran. Berapa rakaat? Boten wonten datang Quran. Wayah nopo nglakonane waktune? Nggak ada di Quran. Dikira ada apa? Kelihatan sekali bodohnya itu. Mari kita kumpulkan di Quran semuanya ada. Goblok. Aku semoga nama 14 tahun orang ngerti kok. Artinya tahu bahwa Quran itu tidak semua ada di Quran. Aqimus sholah. Di Quran berkali-kali itu wajib sholat. Quran boten nerangaken sholat sing wajib ping 5. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rakaate 4, 3, 4, 2. Waktune ngene-ngene boten wonten. Oh, di hadis ada. Karena hadis sebagai syarih, hadis sebagai mufassil, hadis sebagai mubayyin, hadis sebagai mukhassis. Hadis nerangkan sholat yang wajib sehari semalam 5 khamsi maktubat. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rakaatnya 4, 3, 4, 2. Waktunya menawi subuh min tulu'il fajr shadiq ila syuruqi syams. Kalau zuhur min zawali syams ila masir dhilli syai'in mithlahu, dan seterusnya. Itu hadis. Tapi hadis tidak menerangkan apa saja yang harus kita penuhi ketika kita akan sholat. Namanya syarat. Syaratnya apa sholat itu? Enggak ada di hadis. Harus Islam, harus baligh, harus akil, harus bersih dari hadas saghir, hadas kabir, harus masuk waktu. Enggak ada di hadis terangkan. Apa saja yang harus dipenuhi dalam sholat itu? Takbiratul ihram, niat, berdiri kalau bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, tumakninah, i'tidal. Enggak ada di hadis. Namanya rukun. Paham betul? Sesuatu yang harus disempurnakan sebelum sholat namanya syarat. Syarat sebelum. Apa-apa yang ada dalam sholat namanya hadis mboten nerangaken. Sing nerangaken ijma'nya ulama arkanus sholati arba'ata asyar. Rukunnya sholat 14. Al-awwalu takbiratul ihram, al-thani an-niyah, al-thalithu al-qiyamu liman istata'a, ar-rabi'u qiraatul fatihati fihi, al-khamisu niki bukan Quran, bukan hadis, ijma'nya ulama. Sholat ada rukunya 14. Satu harus takbiratul ihram, harus niat, harus berdiri bagi yang mampu, harus baca Fatihah. Itu omongan ulama. Lah ono wong kok sholat ora melok ulama, ora weruh syarat rukunnya sholat, enggak tahu kapan harus baca Fatihah, kapan harus takbiratul ihram. Nek ono wong baru belajar sholat, misalkan ada orang mau belajar sholat, tapi ojo ndelok wong sholat lho, ojo ndelok. Cari di Quran hadis, ngantek kiamat bener bakal ketemu niku. Ono wong lunga haji di hotel yang paling bagus, yang paling dekat dengan masjid. Begitu mau berangkat ke Arafah, dia cari di Quran hadis, kemana Arafah ini dari Mekah? Ke utara apa ke barat apa ke selatan apa ke timur? Berapa kilo dari Mekah ke Arafah itu? Arahnya kemana? Berapa kilo? Berapa jam kalau naik mobil? Berapa jam kalau berjalan? Kira-kira ada nggak di Quran hadis itu? Yang nggak ada, goblok. Bukan jenengan yang goblok, itu yang ngomong itu. Ane diladeni podo gobloke. Ini orang diladeni yo. Alah, jane diladeni kula podo gobloke jane. Aduh ya Allah. Ngladeni goblok meneh. Masih lebih baik musuh yang cerdas daripada teman yang bodoh. Bersahabat dengan orang bodoh percuma, lebih baik bermusuhan dengan orang cerdas. Kalau musuh saya cerdas lagi. Yang berteman dengan orang bodoh malah ngerepotin malah. Nyerimpung terus betul. Apa nyerimpung itu? Dari belakang, ya. Menjatuhkan dari belakang itu loh, nendang kaki itu apa namanya, nyerimpung bahasa Cirebon itu. Nang ngarep ora iso, nang guri nyerimpung, Semalang kok.
tanggung ngarani bodoh ora pinter mboten. Jadi kita tidak bisa sholat kalau tanpa ijma dan qiyasnya ulama. Kita tidak bisa ibadah bukan hanya sholat, haji, puasa, zakat. Prakteknya dulu, prakteknya. Syarat rukunnya lah. Kalau tidak ada ijma'ul ulama dan qiyasil ulama. Nah, ijma' dan qiyas itu menghasilkan sebuah ilmu, namanya ilmu fiqih. Jadi ilmu fiqih itu hasil ijma' dan qiyasnya ulama, bukan Quran, bukan hadis. Tapi fiqih itu juklak caranya beribadah. Kalau kita sekarang Quran itu undang-undang dasar 45, hadis undang-undang, juklaknya apa? Fiqihnya itu juklak, juknis, petunjuk cara melaksanakan peraturan pemerintah. Nggih. Jadi kalau nggak ikut ulama, itu pasti salah semua atau nggak bisa apa-apa. Yang pertama kali menyempurnakan tulisan Arab, nalikane Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, ditulis oleh para penulis wahyu. Kanjeng Nabi mboten saged nulis. Ono sing nulis dhewe, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali kadang absen karena tugas keluar. Tulisan Arab waktu itu belum sempurna. Titik aja belum ada. Kalau nggak percaya, pergi ke Turki, masih ada tulisan surat-suratnya Rasulullah yang dikirimkan ke raja-raja, gubernur, masih ada di Turki, masih. Tulisan nggak ada titik ya, sama Rasulullah nih. Titik mau nonton. Kalau nggak percaya ke Turki sama saya, tapi kos dewe, dikira diajak apa? Wonten rambutnya Rasulullah, pedangnya masih ada, selimutnya masih ada, mangkok bekas minumnya, sandalnya masih ada di Hagia Sophia di sana di Turki, Istanbul. Gak percaya, ayo dengan saya pergi. Ongkos dewe, mau sudah ongkos. Tinggal percaya aja sama saya lah, percaya aja lah. Dah. Ketika itu tulisan Arab titik saja nggak ada. Orang yang pertama kali bikin titik Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 62 Hijriah, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3. Bukan Rasulullah yang bikin titik, bukan sahabat, bid'ah ikut titik. Tapi orang titik jangan panjenengan, aku ora iso maca. Lah polos titik. Engko napa? Lagi. Kubila bisa dibaca kutila. Nang orang titik kayak Iqbal bisa dibaca uktul. Jadi terimalah dengan baik bisa dibaca bunuhlah. Yang orang titik sami kan. Wis ana titik masih akeh wong ora iso maca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah bikin harokat fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasroten, tasjid, sukun. Siapa yang bikin namanya? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bukan Kanjeng Nabi, dudu sahabat Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, bukan. Yang bikin harokat tuh bid'ah itu. Tapi kalau nggak ada harokat apa bisa baca Quran kita ini? Sudah ada harokat, masih banyak orang nggak benar baca Quran. Orang Banyumas, Cilacap sampai sekarang innallaha wasimun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, alah. Ahli sunnah wal jamaah, sapangat Rasulullah. Artinya keluarnya suara salah, makhraj. Maksudnya artinya keluarnya suara, mengucapkan huruf salah. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, siapa? Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid. Baru terdengar ada istilah ikhfa, izhar, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid. Alif lam mim, saya sendiri Pak, kalau nggak ada ilmu tajwid, alif lam mim saya baca alam. Iya. Alam itu bacanya. Kalau bukan Quran juga alam, kalau bukan Quran di kitab-kitab misalnya ada tulisan begitu, alam itu. Tapi salah. Itu bacanya harus alif lam mim. Namanya mad lazim harfi musaqqal. Ku sing ngomong ngono ki ulama. Dudu Kanjeng Nabi, dudu sahabat. Iku jenenge mad lazim harfi musaqqal, kudu dawa.
Dawane minimal 3, maksimal 8. Alif lam mim 8 maksimal. Minimal 3. Ngono sing ngomong sinten? Sing ngendikan ngoten sinten? Ulama. Dudu Kanjeng Nabi, dudu Sayyidina Ali, dudu. Ilmunya namanya ilmu tajwid. Oleh karena itu, kalau ada orang tidak ikut ulama, maca Qur'ane berantakan. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak sekali orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah mendapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Ya silakan ikut saya gitu, silakan. Gak ikut gak apa-apa. Kalau hanya 10.000, 20.000 gak apa-apa. Kita sudah 60 juta. Ya udah gak. Pun ikut. Akhir abad pertama, banyak hadis palsu, banyak qala Rasulullah padahal boten. Kepentingan politik, persaingan politik, kepentingan etnik, suku, kepentingan ekonomi juga bisnis. Banyak hadis maudhu'. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, tahun 99 Hijriah memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, bisa enggak bikin ilmu caranya metode menseleksi hadis? Siap, bisa. 1 minggu jadi. Ilmu mustalahil hadis. Hadis sahih mattasala sanaduhu ayakuna adilan thiqatan dobiton mutasilan. Hadis yang rawine adil, dobit apalane, ora lalinan, kelakuane lempeng, thiqah bisa dipercaya, mutasil guru karo muridnya ketemu, baru hadis namanya sahih. Nek kurang sidik syaratnya namanya hasan, nek kurang akeh namanya dhaif. Dhaif pun macam-macam, ada mursal, maktum, munqati dan seterusnya dan seterusnya. Namanya ilmu mustalah. Sing damel sapa? Kanjeng Nabi. Sahabat. Syihabuddin Roma Hurmuzi. Atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ilmu itu semua yang bikin ulama goblok. Lagi itu ngomong kembali ikut apa? Al-Quran. Kalau tidak maka bid'ah pasti dolalah masuk neraka. Iku enak banget dia ceramah ya atau khutbah Jumat. Mas Ustaz. Sampean ceramah mau idho hasanah menggunakan bahasa Indonesia, bid'ah. Kanjeng Nabi nate nganggo bahasa Indonesia. Nate mboten Kanjeng Nabi mau idhohnya atau khutbahnya pakai bahasa Indonesia, nate mboten. Bahasa Arab. Jenengan khutbah bahasa Indonesia, ceramah bahasa Indonesia, menafsir Quran bahasa Indonesia, bid'ah, dolalah, finnar. Goblok. Ya angel yang jenenge wae A Sukino ya angel to ya. Iku kudu mandek A titik Sukino. Awas nek terus awas lu. Nek ora titik awas lu, nek ora titik. Setelah khilaf tentang sifatnya Allah, tentang bagaimana cara memahami akidah, maka lahirlah ilmu kalam atau ilmu tauhid. Yang pertama kali bikin ilmu tauhid, Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, pencetus ilmu kalam. Bukan Kanjeng Nabi. Yang pertama kali gawe ilmu nahu, ono wong maca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Gusti Allah mboten melindungi orang musyrik dan mboten melindungi Rasulnya. Sayyidina Ali krungu, stop. Salah iku maca Quran. Maka Sayyidina Ali perintah Abul Aswad Ad-Du'ali bikin ilmu nahu, ilmu yang bisa yang ngatur baca bahasa Arab. Sebenarnya bacane innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah dan Rasulnya tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau baca wa rasuli, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Betul loh, asal-asal ilmu nahu. Lahirlah ilmu nahu, dikembangkan, disempurnakan oleh Imam Sibawayh yang menyempurnakan ilmu nahu. Bukan Kanjeng Nabi ndak ilmu nahu, bukan sahabat, bukan. Bid'ah ilmu nahu. Pengen ngerti bahasa Arab yang baik namanya sastra. Karena bahasa Quran itu bahasa baik sekali, mengandung 3 unsur, ma'ani, bayan, badi'. Dan ma'ani pun mengandung berbagai macam. Ada isti'arah, ada kinayah, ada macam-macam ulah. Lahirlah ilmu namanya ilmu balaghah.
Supaya kita mengenal kesusastraan bahasa Arab terutama Al-Quran. Siapa yang bikin? Amr bin Ubaid namanya. Dikira Kanjeng Nabi itu yang gawe ilmu. Dikira sahabat Ali itu yang gawe ilmu. Ulama itu manusia, ulama. Wah, pokoknya semua ilmu itu yang bikin ulama. Bukan Kanjeng Nabi, bukan para sahabat. Tafsir Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bikin tafsir tapi kecil. Comot sana, comot sini, nggak sempurna. Pertama kali ada tafsir dari awal sampai akhir, nafsir dari Fatihah sampai An-Nas, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Tabari 10 jilid. Pertama kali ada tafsir. Ulama. Memang sobat Ibnu Abbas bikin tafsir tapi nggak sempurna. Comot sana, comot sini. Jadi orang kalau nggak ikut ulama tidak akan paham Islam. Walaupun jenggotnya panjang, walaupun pakai gamis, pokoknya nggak akan paham ulama, nggak akan paham Islam lah. Bon, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wah, masalah banyak sekali kalau saya ingin bicara banyak. Masalah Maulidir Rasul ngalam Kanjeng Nabi, saya punya kitabnya yang dikumpulkan oleh Ismail An-Nabhani, 4 jilid kumpulan Madaihir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Madaih An-Nabawiyah. Semua sahabat tuh banyak sekali yang memuji-muji Rasulullah, sahabat. Kanjeng Nabi ridho, seneng dipuji. Ono jenenge Ka'ab bin Zuhair. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma lama qatulu nubitu anna rasulallahi aw'adani walafu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taqana filatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu inna rasulala sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azim. Jenengan paling syirik ala tanul ilmu. Walhasil orang ini memuji-muji Rasulullah sampai sak pole. Kalau itu salah, Kanjeng Nabi nyegah. Kalau memuji-muji Rasul itu salah, mestinya Kanjeng Nabi melarang, jangan muji-muji saya. Boten niku. Malah Kanjeng Nabi seneng ridho, malah memberi selimut yang sedang dipakai. Selimutnya lurik-lurik, bergaris-garis. Bahasa Arabnya selimut lurik, burdah. Bahasa Arabnya selimut polos, batoniyah. Muttaqiina ala furushin batoinuha, itu selimut polos. Kalau selimut lurik, burdah. Kalau nggak percaya, burdahnya masih ada di Turki. Selimutnya Rasulullah yang pernah diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji itu. Masih ada di Turki. Kalau nggak percaya, ayo ke Turki. Tentang tawassul. Bid'ah, goblok. Ada orang daerah Mudor, suku Mudor. Suku Mudor itu seluruh suku, ya kecamatan, kabupaten lah, mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sakhir, Muhammad Syair, Muhammad ambisius, pengen jadi pemimpin. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani. Apa nyupatani apa? Ngumpat-ngumpat, ngatain-ngatainnya. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, muga-muga panjenengan maringi nang suku Mudor tahun-tahun seperti engkau berikan kepada Nabi Yusuf, yaitu paceklik 7 tahun. Betul, 7 tahun suku Mudor gak ono gandum, gak ono padi, gak ada makanan, gak ada air, gak ada hujan. 7 tahun terpaksa datang ke Madinah. Kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Man anta, siapa kamu? Kata Kanjeng Nabi, ana Labid bin Robi'ah. Dari mana? Min Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Wong gawe nyaci maki saiki teko rene ono apa iki? Wingi masih nyaci maki, saiki teko rene. Mana? Ada apa Kanjeng Nabi? Ada apa? Jawabe, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Kami datang kepadamu wahai makhluk yang paling mulia di atas bumi, agar engkau mengerahmati kami. Coba, jaluk rahmat Kanjeng Nabi, mboten Gusti Allah. Jaluk yang sapa? Litarhamana, agar engkau
supaya panjenengan merahmati kami. Boten liyarhamallah, boten. Kalau itu sah, mestinya Kanjeng Nabi ngelarang itu. Jangan minta rahmat sama saya, sama Allah. Kalau sama saya musyrik, enggak tuh. Atainaka